Sayang banget, Dek. Mbah, bangun, Mbah. Weh, wow. Kangen kalau aku pulang malam, bukain pintu. Mbah dapat yang terbaik, aku kasihin Mas Irfan. Udah tahu belum yang bikin gue senang apa? Cuma subscribe gitu doang, gratis lagi. Tinggal klik guys. Udah tahu tombolnya? Coba klik. Nah, thank you ya. Yuk kita mulai video hari ini. Udah lihat pisang gini? Belum, baru nyampe. Nunggu Mas Irfan lah kayak. Baru nyampe banget. Baru. Nih. Ketemu idola ini. Aduh, idola. Nih. Hey, pisang gini. kayaknya nyaman banget ya, dikasih nama lagi keren banget, lagi nama akrilik. Pisang gini. Asli keren banget nih. Tempatnya pisang spesial gini. Lagi. Spesial. Sayang banget, Dek. Mbah, bangun, Mbah. Oh, teteh panggilnya Mbah juga bener. Mbah. Iya. Mbah ini ada Mas Joko loh, Pak Joko loh. Weh, wow. Wih, belum mandi tuh kamu. Nungguin aku mandiinnya ya. Sangar bener. Mana si Ewit? Oh, makin gede ya, Mbah. Beneran? Iya. Makin tinggi banget, Mas. Hei, Mbah. Halo. Iya sayang. Ngambek ya. Antung ya, solawat terus kali Mas ya. Mau dipegang gini Mas nih. Iya, sang ini. Gila sehat. Kotor banget kamu ya Allah. Semalam makanya aku sama dia sampai jam 12 lebih ya, Mira. Sampai jam 1 aku di sini. Sapi unik. Hei. Iya sayang. Iya. Gak usah marah-marah, bro. Iya. Kena dong Mas, ngambek langsung. Kapan gitunya? Oh iya, gue juga. Iya. Buntut. Hei. Ya udah. Kita sarapan dulu ya, oke? Ya, enggak. Alhamdulillah guys, hari ini ada Mas Joko dan istri dan anaknya. Istri dan anak saya. Siapa kamu anaknya namanya? Banyu Alamsyah. Banyu Alamsyah. Bagus banget namanya. Banyu Alamsyah. Tuh burung unta tuh. Node. Kalau Irfan mah kayak kebun binatang deh. Lihat di sana nah. Sapi raksasa. 1.300. Iya. Apa, Mbah? Iya. Sebulan di sini bisa 1.500 oleh Mas, 3 bulan deh. Jangan masih punya perkembangan Mas. Iya. Kalau untuk tinggi badan besarnya dia udah enggak. Kenapa? Tulangnya udah maksimal. Umurnya udah maksimal. Bukan umurnya, maksud besarnya itu Mas. Tapi gemukinnya itu bisa naik 100 sampai 150 kilo Mas. Waduh. Oh ini kita ajak jalan-jalan. Dan dia udah tahu kandang, dilepas di sana, balik sendiri sini. Mau dilepas? Lepas aja udah, lepas. Jalan ke sini. Enggak lari gitu enggak? Santai aja gitu terus sini. Masuk sendiri, masuk aja udah. Ini mau dilepas? Iya. Di sini jalan di sana, kalau dia udah pengen pulang dia narik kita, udah kita lepas. Udah balik masuk. Belum pernah ngelepasin, cuman pernah kejadian waktu kita ngambil di tempat pemilik awal Mas ya. Tempat pemilik awal, pada waktu tempat pemilik awal dia kan mau dinaikkan ke truk itu. Ngamuk Mas, truknya sampai goyang. Begitu turun, lompat lari balik ke kandang memang. Tuh. Tapi kalau di kandang saya sendiri ya udah hampir setahun lebih nggak pernah saya lepas.
kayaknya emang sapi rumahan gitu. Hobinya di kandang we, di rumah. Keluar dikeluarin itu lagi jemur, balik. Berarti kalau kitanya tuh anak mama kali ya? Iya, anak hobi di rumah. Asli banget ya. Mukanya tuh loh Mas, nggak ini gitu. Jadi adaptasinya terlalu cepat, Din. Kalau di kandang dulu ini masih habis Sanggeni itu sekitar 1 minggu lebih lah makan dan adaptasi tempat. Ini nyampe langsung lahap itu, rumput langsung lahap banget. Dia makan itu sekitar 1 minggu lebih baru mau mulai nyicip. Nyicip pelan baru mulai nyicip. Tapi ini keren. Oh, di sini langsung lahap. Gang, rumahmu nggak seindah itu Sanggeni. Ini yang bikin aku penasaran, Gang. Yakin rumahmu ada nggak gini, Gang? Loh, kamu enak banget lo liatin loh. Itu dari akrilik kan Mas? Iya. Asli sumpah keren. Saya ngomong sama Mas Hermawan kemarin kan, saya ke rumah Mas Hermawan kemarin. Iya, terus kemarin mau ngeliat pedetaan. Saya bilang, Mas, itu yang di tempat Wisanggeni itu ada nama Wisanggeni itu. Mas Irfan bikinnya gimana ya sih? Ada lah tempat akrilik ada kata dia. Akrilik apa kaca Mas? Akrilik. Keren asli Mas Nur. Kasih nama ya hasil keren. Istimewa. Kemarin ada dokter Rajanti kesini, aku ajak ngobrol. Kan dia bisa ngobrol dengan hewan pakai gelombang alfa. Itu baru kemarin sore di sini. Ada di Hakim Story ya guys. Nah terus ngomong kalau dia kata mereka dokternya ada 2 yang animal communicatornya. Kaget, dia tuh bijaksana banget. Dia ngobrol terus dia justru ngajarin kan kita tanya bahagia nggak gitu, kata dia iyalah bahagia, aku bentar lagi juga akan bahagia, aku menuju ke kemuliaan, kata dia gitu. Umurku tinggal beberapa hari lagi, kata dia. Yakin Mas? No, ini merinding nih lihat. Ya. Terus omongannya Mas Irfan bikin udah gitu ditanya gimana, beneran mau jadi hewan kurban atau nggak usah? Udah, kamu nggak usah ikut campur, kata dia. Saya bilang ya, jadi masa minta maaf sama kamu kalau ada yang salah gitu kan, kalau ada yang kurang. Enggak kok, nggak ada yang salah, kenapa mesti minta maaf sama aku, dia bilang gitu kan. Aku nggak apa-apa, di sini aku baik-baik aja, semuanya oke, malahan luar biasa banget, dia bilang gitu ya. Aku sih nggak ada apa-apa sama sekali, maksudnya nggak punya beban sama sekali gitu. Terus saya langsung memulai percakapan lagi kan. Saya bilang, Wisanggeni, kalau misalnya kamu punya pilihan, kamu mau dikorbankan atau tidak, kamu pilih mana? Terus dia bilang, ya. Terus dia bilang, dokter itu nggak boleh ngomong seperti itu. Dia bilang gitu. Dokter tuh nggak boleh rubah-rubah hal yang udah mestinya. Gitu. Jangan pernah ngomong kayak gitu, kata dia. Oh, kata makanya saya ketawa. Jadi dia levelnya tuh udah guru. Makanya Mbah panggilannya. Iya, nah semenjak itu kita panggil Mbah. Ternyata di sana juga Mbah. Mbah. Oh. Kalau Arjuna Boeng saya manggilnya Abang. Ini emang akhirnya kan kita awalnya nah sekarang jadi Mbah, kita manggil Mbah. Jadi kalau Arjuna Boeng kan saya punya sapi PO Arjuna Boeng. Iya, yang kemarin. Itu saya kalau masuk, Bang, udah makan belum gitu. Kalau udah, Mbah, mangan sih gitu kan, mangan sih gitu. Kalau dia Mbah, kalau saya manggilnya dia Mbah. Kalau Arjuna Boeng saya manggilnya Abang. Kan kalau gitu masuk kan ketemu dia itu Mas. Ketemu dia. Saya kalau malam jam 2, jam 3 ataupun sore gitu kan parkir motor gitu ya Mas ya. Saya manggilnya selalu Abang. Jadi saya juga orang ngawur. Oh, berarti sama ya. Jadi, Bang, udah makan belum tuh? Rumputnya tuh udah dibeli nggak dimakan gitu kan. Kita juga gitu kok. Ini semalam kita ini mau makan nggak gitu. Terus mau makan apa? Rumput atau konsentrat, apa namanya istilahnya? Konsentrat. Iya, apa? Comboran. Terus dia pakai kepala dia ke sini. Kita kasih comboran, habis sampai dijilatin. Jadi emang ini berkomunikasi banget. Jadi berbahagia banget dia hitungannya. Berbahagianya apa? Punya kehormatan untuk Idul Adha ini. Ya, dan dia ngomong juga, kata dia, aku nih sapi. Teman-temanku juga ujungnya dikonsumsi sama manusia. Tapi aku lebih mulia karena aku dikonsumsi dalam rangka kurban.
ngomong dianya Mas. Tapi sebenarnya mereka itu wise sih sebetulnya. Rata-rata. Umumnya ya. Tapi maksudnya gini. Maksudnya dia gini, apa sih yang kalian manusia itu khawatirkan gitu ya? Maksudnya kan semuanya itu ketenaran, semua kesuksesan kan pada akhirnya akan hilang juga gitu maksudnya dia. Lalu apa sih yang kalian pusingin gitu? Kayak gitu kira-kiranya. Toh kalau aku juga ya maksudnya aku kan kembali lagi pada hakikatku sebagai seekor sapi gitu kan. Sapi itu mau dibuat di apa coba dok? Masa akan dipelihara sampai dia mati kan enggak ya mestinya? Rata-rata ya sampai di Ya kan? konsumsi. Konsumsi karena kan? hewan ternak kategorinya. Ya, kan hewan ternak. Makanya dia bilang, aku kan sapi. Hakikatku kan untuk dikonsumsi dengan itu aku menyenangkan hati kalian kan gitu loh. Ya untuk itu aku diciptakan gitu maksudnya dia. Terus kalau aku sekarang dipotong untuk suatu ibadah kan nilainya lebih tinggi ketimbang aku hanya dipotong untuk dimakan gitu maksudnya dia. Iya benar. Makanya si ahli animal communicator sampai seneng dialog sama dia. Katanya justru saya banyak pelajaran dari sapi kata dia. Ya mungkin karena kita suka ajak ngobrol dia. Siangnya aku tuh ceritain ke dia, nanti kamu jadi kurban ya. Aku ceritain kurban itu apa. Dia ceritain balik ke situ. Karena aku nggak ngobrol sama si dokternya, nggak ngobrol tentang itu. Dan dokternya itu maaf ya non Muslim. Yang disampaikan persis yang aku sampaikan juga. Terus ditanya, dia itu awalnya katanya aku tuh sapi biasa, tapi lama-lama aku tahu ternyata kok aku bisa berguna, katanya bekerja dulu, ceritain dari dulu sampai sama pemilik aku sebelumnya aku sampai jadi juara, kata dia gitu. Aku merasa lebih berguna, tapi yang bahagia kan bos aku, nggak apa-apa. Toh itu semua kan aku tinggalkan, itu dunia, kata dia. Ngomongin aku tuh ceritanya. Dia ngomong kata bahagia, iya. Ya maksudnya hitungannya sama bos aku sebelumnya tuh jadi juara. Iya, dan dia ngomongin saya maksudnya. Dia kata bahagia bisa membahagiakan pemilik aku, kata dia. Tapi terus kan kamu juara, nggak sayang kamu di ini. Kan itu katanya. Dia ngomongin Udah Mas, udah. Sorry dia ngomongin Mas Joko juga kata dia. Iya maksudnya kan dalam arti kata dia menjadiin aku jadi maksudnya memang niat kita mau jadiin dia juara dengan jual belinya juga dengan kehormatan ya. Ya itu, dan dia ngerasa terhormat dan ngerasa berguna aku, kata dia gitu. Bisa membahagiakan yang pemilik aku sebelumnya. Kalau aku dibiarkan, aku jadi juara terus kan yang happy, yang bahagia kan bukan aku sebenarnya kan, tapi bosku gitu dia gitu. Iya. Tapi emang fenomenal sekali. Jadi sama Pak Joko dibeli dari peternaknya aja dengan harga yang sangat tinggi, cash. Karena niatnya supaya para peternak, bahkan ini masih sapi lokal yang bisa sampai sebesar itu sangat jarang. Cross sih dengan sapi impor, tapi ini darah lokalnya banyak. Supaya peternak tuh bangga dengan sapi-sapi lokal juga. Niat beliau seperti itu. Dia pelihara belum juara, dipelihara terus ikut juara 2. Itu juga sudah semua orang ngomongin. Endingnya dikurbanin lebih ini lagi. Gitu. Iya nak, iya. Gak usah latihan kurbannya, gak usah sekarang, ntar aja. Oh my god. Ya ntar gitu. Nanti ya. Oh my god. Ya nanti jangan berontak ya biar nggak sakit ya. Iya. Keren. Ya Mbah. Ya. Bismillah Mbah. Masanya kamu menuju kemuliaan sesungguhnya Mbah. Kan aku mau dikorbankan, dia bilang gitu. Itu. Terus saya bilang, kamu gimana perasaan kamu dikorbankan? Nah, jadi saya melihat seperti yang tadi Gareth bilang, dia seperti something yang dia punya derajat lebih tinggi itu, iya. Saya juga dapatkan itu. Ya, jadi dia merasanya bahwa saya ini segini. Jadi dia awal gini. Jadi saya yang lebih dikotbahin sama dia ya. Iya. Jadi saya lihat ini tuh wise banget ya gitu loh ya kan, ketimbang kita ya. Jadi makanya tadi kan saya lama yang ngobrol ya. Karena rasanya nggak kepengen udahan. Karena saya dapat banyak banget ilmunya dari dia. Kayak senior lagi. Iya, bener. Ngeguruin banget. Iya. Pas ngobrol sama ahli komunikator gitu, dia lagi gini, duduk tiba-tiba posisinya gitu loh. Posisi kayak latihan mau disembelih.
di sini ya berkali-kali dan sepanjang nggak tahu di sana pernah atau enggak, tapi kalau di sini belum pernah juga. Kakinya empat-empatnya gini, terus dia gini. Terus katanya, iya nanti gitu ya, jangan banyak gerak ya. Aku bilang gitu. Dia nggak akan nurut ya Mbah. Insya Allah. Kita semua di sini aja nangis lihat nih. Berkali-kali. Jadi terus kalau kata itu dia ngomongin, udah cuma gini kok nanti. Gak usah ini kata dia. Keren asli, keren. Bismillah. Tambah besar Mas, yakin. Alhamdulillah. Untuk menaikkan bobot di atas 1 ton itu orang tertentu yang bisa. Karena apa? Sapi 900, 800, 900, 1 ton up itu biasa kalah di kaki Mas. Nggak kuat ya di kaki dia. Nggak kuat Mas. Jadi mau diajar berapapun kaki. Makanya yang bisa sampai bobot, boleh sebut ya Mas ya, 13 up, 1300 up ini, itu perjuangannya bukan main dan perawatannya harus benar-benar detail. Iya. Nih Awit nih, ini Alhamdulillah sehat Mas. ini Awit yang pawangnya ini. Wow, Aku hampir udah ada pawang. hampir 24 jam dia di sini. Semalam aku sampai jam 1 ya. Awit sampai jam berapa? Sampai tadi saya bisa Barusan. mandi dulu baru. Nggak nakal kan Mas? Alhamdulillah baik kok. Baik. Makan langsung banyak banget ya? Ya makanya saya bingung, biasa adaptasi itu minimal 1 minggu sampai 10 hari lah Mas. Biasanya. Nah ini kok udah pada waktu Mas Irfan ngirim videonya, krup. Langsung, iya. Jadi agak tenang Mas. Baru turun dari terkajak sini. Kasih langsung. Oh ya kan kita video call. Ya itu ya benar. Agak tenang bener. Alhamdulillahnya agak tenang karena dia langsung makan. Kenapa akhirnya memutusin ini boleh sama aku dipinang terus udah gitu dijadiin hewan kurban? Yang pertama ya hati ya Mas. Sebenarnya ini udah ada Minang. Jujur. Nanti saya sebutkan nanti setelahnya lah. Cuman melalui juga. Di situ saya punya pilihan ke siapa, Mas Irfan. Kenapa kakak? Ya mungkin saya punya kebanggaan sendiri, saya punya hati sendiri. Mungkin karena Mas Irfan orang baik, nggak sombong, maksudnya mau datang, mau lihat. Dan yang utama ya memang saya inginnya sih masyarakat tuh ngelihat seseorang yang toko itu ada di sini gitu. Jadi intinya pilihan saya alhamdulillah Mas Irfan memang benar ke kandang. Begitu saya pilih-pilih apa dalam hati juga, ini jujur nggak ada Mas Irfan, nggak ada, bukan karena Mas Irfan juga. Hati saya Mas Irfan, makanya saya lepas ke Mas Irfan. Ya Allah. Hati yang serius, itu ya? Hati saya Mas Irfan. Ya, jadi maaf ya apa teman-teman media, maksudnya view. Memang banyak orang berlomba-lomba untuk mendanuk sapi yang besar, yang apa, sampai saya teman, kenapa nggak langsung, nggak ini. Saya bilang saya tinggal nunggu Tuhan kemana dia memilih si sapi ini ke pembelinya. Jadi kan ini bukan milik saya Mas sebenarnya kan. Nah kan nyata ini bukan milik saya. Sang pemilik mau ditunjukkan ke siapa? Karena Tuhan itu mainnya di hati, nggak mungkin di pikiran. Kalau di pikiran tuh saya, kalau di hati nyentuh Mas Irfan, ya udah saya mau nggak mau. Makanya saya bilang pada waktu deal-dealan harga, deal-dealan apa, saya kan nggak pernah ini, walaupun segitu banyak. Ya, makasih Mas Irfan. sampai beneran ini nggak usah lihat deal. Jadi saya nggak peduli masalah harga, karena apa? Hati udah ngomong Mas Irfan, ya udah. Kalaupun Mas Irfan maaf katanya, Mas tapi mama saya pingin korban ini, bawa aja Mas gitu. Tapi alhamdulillah udah ditransfer, ya udah makasih Mas. Ya kalau gitu nggak ditransfer guys. Makasih banyak Mas. Mungkin dengan satu wisang geni Mas Irfan udah melahirkan hampir kalau dibikin 15 ekor sapi lain. Masya Allah. Jadi uang itu saya beliin lagi 15 sampai 20 ekor, kan gede itu Mas Irfan. Jangan itu. Karena kan saya sama dia ada hati Mas. Sama saya sama Arjuna Boeing yang putih, saya punya hati. Jadi setiap jam 2, jam 1 kalau saya pulang dari kandang atas tidur di bawah itu, saya selalu melihat dia.
ya bukannya kita ngobrol, jadi sentuh, maksudnya sentuh kita lah, mau kemana kamu pergi gitu. Jadi dari nama si A, si B, si C, si D, Mas Irfan yang dah maksudnya Mas Irfan aja. Lagi pula ada teman beberapa yang nyokong, mau Mas, bukannya saya mau ngembang-ngembang, enggak, ini real. Udah lebih bagus ke Mas Irfan, habis Quran, orangnya ini dan ini. Dan saya pikir ya kalau kita berpikir Mas Irfan kemarin itu kan udah gerandong ya, seperti gerandong itu kayak apa dulu, hebatnya kan, otomatis yang lain kan juga ini. Tapi alhamdulillah dalam 2 tahun ini dialah pemenang kurban sejatinya, benar. Terbesar semua Mas, terbesar semua. Dan saya lihat ya Mas, mohon maaf kemarin itu di medianya alhamdulillah itu respon masyarakat juga baik. Alhamdulillah baik. Ya karena ini hubungannya dan ibadah ya, hati yang menggerakkan dan yang di atas yang mengatur. Kita tetap harus menjaga itu. Alhamdulillah. Satu kampung segitu banyak, Mas Irfan itu melayani satu-satu loh. Satu-satu loh. Makanya saya bilang kalaupun nggak punya duit Mas Irfan suruh bawa, saya bilang. Satu-satu loh Mas. Tuker sama biaya foto. Jadi satu-satu itu foto, cekrek satu foto. Sampai nyumpel gini. Alhamdulillah mereka memang bener-bener kata orang kandang lama baik hati bener. Jadi makanya pilihan saya ke Mas Irfan, yakin Insya Allah ya mudah-mudahan ini diberikan kelancaran ya. Dan ini saya tuh menjaga hati yang susah karena ini tidak beria, tidak terlalu berbangga hati, tapi saya bersyukur, lebih ke bersyukur sih bisa menemukan sapi terbaik kembali di tahun ini. Amin. Makasih loh kepercayaannya Mas Eko. Saya juga makasih banyak loh. Bukan masalah duitnya Mas, masalahnya. Makasih banyak loh. Masalah karena pilihannya ke Mas Irfan, makanya Mas Irfan yang dapat. Maksudnya banyak orang nanya harga, Mas laku 2,5 ya, laku 300 ya, laku sekian. Kalau saya jelasin lakunya, harganya, khawatirnya Mas Irfan nanti ya cuma segitu doang, Mas Irfan jadi marah. Kalau saya jelasin harganya tinggi ke masyarakat, banyak pujian ke Mas Irfan jadi sombong. Jadi menjaga tawadunya Mas Irfan dalam berkurban. Masalah makanya harganya kita silent dulu. Rahasia. Seperti hanya Grandong sampai sekarang cuma aku dan Mas Hermawan yang tahu. Sekarang plus Joko. Sampai aku harga Grandong sampai lupa kemarin. Istri aku aja nggak tahu. Terus aku intinya uang yang dikasih Mas Irfan itu bawanya gini. Emang Mas Joko aku lihat tayangannya tuh pas beli pisang gede begini di tas. Tapi alhamdulillah yang dilakukan oleh Mas Joko itu benar-benar membuat para peternak bersemangat. Itu. Kedua saya pingin teman-teman media yang YouTube sana kan, mereka yang kalau saya sendiri malah punya media serius, saya nggak punya media. Jadi apa ya Mas namanya tuh, nyari yang ekstrim lah, seolah-olah kan ini loh gitu, dan memberikan satu kebanggaan ke dia punya harga. Dan dia itu ngomongin Mas Joko kemarin, saya merasa berguna, saya dimuliakan, saya diistimewakan, saya berikan, maka kata dia, saya akan berikan kebahagiaan kepada orang yang membahagiakan saya, maka dia kasih kejuaraan. Itu yang bahagia bukan saya, itu yang nih saksi kemarin, ya kan, yang pemiliknya yang bahagia, dan itu salah satu bentuk dia terima kasih. Ya makanya pada waktu saya nanya kamu harus kemana gitu kan, otomatis kan dia akan bicara kepada Tuhannya, maksudnya aku harus kemana. Jadi dia nyentuh hati saya, Mas Irfan. Jadi dengan Mas Irfan datang kan saya juga bahagia. Orang lain bahagia, saya bahagia, ada kebanggaan tersendiri. Saya sekarang jadi terkenal loh Mas. Saya lewat jalan aja gini, kaca mobil dibuka gitu, "Lah, itu kan Mas Joko ya yang buatin." Nah, gitu. Saya jadi terkenal loh sekarang. Masuk TV saya. Sekarang saya anak. Nah kalau kita ngeliat orang itu, ngeliat TV, ngeliat teman dari anak orang, saya memang anak kampung ya, anak sawah, nggak punya orang tua gini-gini deh. Sekarang saya masuk TV, kalau ibu saya tahu gimana. Bismillah lah Mas Irfan, mudah-mudahan Simbah ini, Mbah Wisanggen ini bisa jadi kurban terbaik tahun ini buat Mas Irfan, karena saya mantau terus 2 tahun ini Mas Irfan is the best, punya sesuatu yang terbaik ya. Dan ini yang berkurban bukan saya saja, Mas Joko pun berkurban dengan ikhlas menyerahkan kecintaannya
Saya juga menerima dan harus termasuk Elwit juga melepas kesayangan dia sekarang. Jadi kita Elwitnya gini, Pak, apa nggak usah disembelih ya? Ini kayak bukannya teman seperti halnya tahun lalu juga gitu, orang-orang ini sayang, mendingin cari yang lain aja. Nggak bisa karena emang, dan dia pun akan bahagia. Kalau dia nggak jadi, dia akan sedih. Benar. Gitu. Jadi seseorang akan diuji bagaimana dia akan berani nggak dia memberikan sesuatu yang diberatkan atau disayang untuk dia. Kalau dia berani maka kemuliaan akan dapat, Mas. Dan Elwit juga pas kami ngobrol sama dokter akhirnya ikhlas ya. Ikhlas ya. Iya, walaupun nanti ini pasti nangis nih. Jangan nangis, Mas. Nanti saya carikan lagi yang Spanyol lah, yang Spanyol. Wow. Udah guys, minum dulu. Udah, sarapan nanti kita udah ke sarapan. Ya, nanti kita ke Aviari atau mau ke Aviari, kita minumnya di Aviari. Bebas, Mas. Oke guys, ikut. thank you ya. Bye. Assalamualaikum. Kangen kalau aku pulang malam bukain pintu terus bangun gitu. Kalau aku pulang pagi kan tuh buka pintu nih, Simba dapat yang terbaik, kasih Mas Irfan. Simba kan ngerti hatiku tuh gimana, nggak ada negosiasi masalah ini masalah itu. Yang penting kan Simba dapat yang terbaik. Sayang gitu. Nah, sayang bener. Kalau malam pulang, kalau saya pulang jam 2 itu nyambut saya itu, Mas. Saya kan kalau pulang bangun gitu. Jadi kayak nenek atau kakek langsung apa. Jadi pikirannya kacau itu. Jadi kayak antara saya kan mau pergi nih, antara ngelepas atau enggak. Jadi kacau, makanya kotorannya seperti itu. Ya, kalau dia agak stres dikit jadi parah. Jadi kalau pulang saya tuh kan dia tahu bangkit itu, bro. Yang lain tidur semua, dia bangkit sendiri. Jadi kayak nenek atau kayak saudara nunggu ininya, nunggu cucunya atau nunggu anaknya lagi pulang dari luar gitu. Saya kan kalau turun dari kandang atas itu jam 1 jam 2 gitu. Jam 1 jam 2 itu saya pulang. Kira gitu, langsung dia bangun, dia sendiri yang bangun. Jadi kayak nyambut cucunya atau anaknya lagi pulang. Ya kayak orang tua. Dia kangen kadang-kadang gitu. Gelisah gitu. Katanya ini nih, Mas Joko pengen lihat kamu pulang sendiri ke kandang. Emang bisa ya? Bisa loh Mbak ya. Ya, orang dikeluarin nama aku sendiri juga bisa ya Mbak ya. Tenang Mbak. Nih jalan-jalan tuh, jalan-jalan yuk. Iya, jamnya jalan-jalan.
Sini dulu, ngadem sini. Ya wis. Ngadem sini udah. Lepas ya. Dah. Dah, kau mau pulang. Kau sini. Ih. Sini dulu, ya wis. Mau pulang. Ngadem ya, enak ya. Dekat pohon ya. Iya. Mau sini, mau pulang. Oke, pulang. Oh. Pulang ke kandang, Mas. Tuh. Hati-hati. Tuh. Wis, masuk. Sini. Hati-hati nih. Ada yang rasa gimana ini? Karena emang jinak itu kan hobinya beliau nih, hobinya Mas Irfan nih. Di samping sana lah, kalau sapi kan bisa ke sana, bisa ke sana. Udah dia sini, udah sini. Ini ngikutin jalur suruh pulang balik lagi kemarin.